Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 11, gitu ya. Ini adalah video kedua mengenai sistem ekskresi, teman-teman. Kemarin sudah kita bahas ginjal sebagai organ ekskresi pertama. Nah, kita akan lanjutkan organ ekskresi yang selanjutnya apa saja ya. Nah, silakan materi ini bisa teman-teman gunakan untuk pembahasan materi pendalaman materi di kelas ataupun pembahasan ini bisa teman-teman gunakan untuk persiapan UTBK juga ujian mandiri ya. Oke, baik, kita bahas tuntas di video kedua kali ini. Mengenai sistem ekskresi kemarin teman-teman ini pendahuluannya juga sudah kita bahas di video pertama. Yang kedua, organ pertama berupa ginjal sudah kita bahas di video pertama. Nah, kali ini adalah video kedua akan membahas organ-organ ekskresi untuk organ yang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Siapa organ ekskresi selanjutnya? Kita akan bahas. Oke, baik. Kita masuk ke organ ekskresi yang kedua, yaitu dalam hal ini kita akan membicarakan mengenai paru-paru, teman-teman. Oke ya. Oke. Nah, ketika kita berbicara paru-paru sebagai organ ekskresi, tentu paru-paru ini dia akan mengeluarkan CO2 dan uap air dari hasil ekskresinya, gitu ya. Nanti kita akan lihat dari mana CO2 dan uap air ini dihasilkan. Mereka dihasilkan dari proses metabolisme setiap sel yang terjadi di dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi semua sel, semua jaringan ketika dia bermetabolisme akan menghasilkan zat-zat sisa metabolisme berupa CO2 dan uap air yang nantinya akan dikeluarkan lewat paru-paru ini, gitu ya. Oke, di mana pertukarannya, di mana dikeluarkannya di paru-paru dikenal dengan nama suatu organ di dalam paru-paru yang bernama alveolus. Jadi akan berdifusi di situ untuk dikeluarkan ke lingkungan, khususnya adalah CO2, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana prosesnya pengeluaran CO2 dan uap air ini dari jaringan tubuh yang telah melangsungkan proses metabolisme? Ceritanya seperti ini, teman-teman. Saya punya jaringan ujung rambut sampai ujung kaki yang sedang melangsungkan metabolisme. Hasil dari metabolisme di setiap jaringan ini, teman-teman, tentu dia menghasilkan suatu gas yang berbahaya dalam tubuh. Dalam hal ini adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dia mesti dikeluarkan. Jadi di dalam jaringan itu kaya akan CO2. Dia harus dikeluarkan berdifusi kemana? Ke pembuluh darah, gitu ya. Nah, sedangkan oksigen dari pembuluh darah dia akan masuk ke dalam jaringan. Untuk apa? Sebagai bahan untuk proses metabolisme dalam hal respirasi aerob. Gitu ya. Jadi oksigen digunakan dalam respirasi aerob untuk menghasilkan energi. Hasil metabolismenya menghasilkan CO2 yang akan dikeluarkan langsung berdifusi ke pembuluh darah. Gitu ya, itu dia yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ketika CO2 ini dia sudah masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan ditransportasikan, gitu ya. Kemana ditransportasikan? Lewat pembuluh darah, dia akan bergerak menuju ke paru-paru, gitu ya. Jadi CO2 menuju ke paru-paru dari jaringan, sedangkan oksigen dari paru-paru menuju ke jaringan. Gitu ya, ditransportasikan. Untuk apa? Untuk dikeluarkan. Nanti setelah sampai pada organ di paru-paru yang bernama alveolus, di situ dipertukarkan teman-teman antara gas yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan ke lingkungan, sedangkan gas dari lingkungan yang dibutuhkan oleh paru-paru, oleh sel tubuh kita akan masuk ke dalam paru-paru. Dalam hal ini adalah terjadi pertukarannya di alveolus. Gitu lah. Jadi CO2-nya akan dikeluarkan dan uap air, oksigennya akan masuk ke dalam paru-paru, nanti masuk ke pembuluh darah dan masuk ke jaringan. Nah, jadi kesimpulannya paru-paru adalah sebagai organ ekskresi yang mampu mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa CO2 dan air. CO2 dan airnya dari mana? Hasil metabolisme setiap sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Oke. Itu berkenaan dengan organ yang kedua, yaitu paru-paru. Baik, kita masuk ke organ yang ketiga, ada yang disebut sebagai hati, teman-teman. Kita akan membahasnya seperti apa hati itu. Nah, berkenaan dengan organ hati ini perlu
diketahui sama teman-teman, diperhatikan, ini adalah sisi anterior ketika kita lihat hati kita. Maka hati itu ketika dilihat bagian anteriornya, terlihat di sana ada bagian yang lobus besar, ada bagian yang berlobus kecil, gitu ya. Jadi ada 2 lobus. Nah, setiap lobus-lobus ini dia punya sel-sel yang menyusun sel-sel hati. Nanti kita akan bahas apa sel-selnya, nanti kita bahas di slide yang selanjutnya ya. Nah, sel-sel hati ini teman-teman ditransportasikan darah itu tentu yang pertama dari aorta, yang kedua bisa jadi dari vena cava inferior, gitu ya. Nah, di hati juga ada suatu organ lain yang kita sebut sebagai kelenjar empedu, gitu ya. Ini dia empedunya. Nah, ketika kita lihat dari sisi posteriornya bisa diperhatikan bahwa di situ ada pembuluh darah gitu ya yang mengalirkan ke hati. Satu dari aorta, yang kedua nanti ini ada ya dari vena cava. Oke, nah di sini bisa dilihat sama teman-teman bahwa persis di bawah nempel melekat suatu organ lain yang disebut sebagai empedu. Nah, empedu ini dia menampung zat-zat sisa hasil dari perombakan-perombakan di hati. Nanti salah satu yang dihasilkan adalah garam-garam empedu yang akan ditampung di kelenjar empedu ini, yang nantinya bermanfaat. Salah satunya adalah garam empedu itu bermanfaat di dalam apa? Di dalam sistem pencernaan, memetabolisme lemak. Yang kedua, dari metabolisme, dari perombakan-perombakan di hati juga menghasilkan yang disebut sebagai bilirubin gitu ya, atau pigmen empedu yang nantinya akan ditampung oleh empedu ini, yang nantinya juga akan masuk ke dalam usus. Di usus nanti kalau tetap tinggal di usus akan mewarnai feses. Kalau ada sebagian yang diserap oleh pembuluh darah masuk ke urin, ke ginjal, maka akan mewarnai urin gitu ya. Itu adalah pigmen empedu. Oke, yang dihasilkan tentu dari hati. Oke, sip gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, berbicara hati ini, hati kan tadi disebutkan bahwa dia sebagai alat ekskresi gitu ya. Nah, apa yang dihasilkan hati sebagai alat ekskresinya, ini yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Nah, fungsi hati itu dia akan termasuk ke dalam alat ekskresi. Kenapa? Dikarenakan hati ini punya peran di dalam membantu fungsi dari ginjal kita gitu ya. Nah, apa yang berperannya hati yang membantu di dalam fungsi ginjal? Oke, nanti beberapa senyawa yang beracun, teman-teman, yang menghasilkan amonia, urea, asam urat, gitu kan ya. Nah, dengan memanfaatkan metabolisme nitrogen dari asam amino, teman-teman. Jadi dari metabolisme asam amino itu menghasilkan nitrogen yang nantinya akan menghasilkan suatu racun. Di mana racun ini akan dinetralisir oleh hati yang nantinya menjadi bentuk lain, salah satunya adalah urea. Yang urea ini akan dikeluarkan oleh ginjal gitu ya. Nah, proses pemecahan racun di hati ini teman-teman disebut sebagai proses detoksifikasi. Makanya peran utama hati ini selain sebagai organ ekskresi adalah hati ini berperan di dalam proses detox gitu ya. Jadi penetralisiran racun gitu dia. Yang kedua, fungsi lain dari hati teman-teman, dia mampu mengubah zat buangan dan bahan-bahan racun untuk dikeluarkan gitu ya. Dikeluarkannya kemana? Bisa ke dalam empedu. Dikeluarkannya kemana? Bisa dikeluarkan juga lewat urin, teman-teman ya. Serta peran dari hati yang tidak tak kalah pentingnya adalah mengubah glukosa. Kapan glukosa dirubah? Ketika glukosa dalam darah tinggi, maka di hati glukosa akan diambil alih untuk dirubah menjadi bentuk lain. Salah satunya adalah membentuk glikogen. Yang glikogen ini nanti akan disimpan di mana? Di sel-sel hati sebagai cadangan makanan. Jikalau nanti glukosa di dalam darah terjadi penurunan, gitu ya. Itu adalah peran lain dari hati. Nah, ketika kita rombak hati ini, lihat di daerah dalamnya, maka struktur hati itu di daerah dalamnya seperti ini, teman-teman, gitu ya. Nah, sel-sel hati itu kita kenal dengan nama hepatosit. Ini adalah sel-sel hati. Jadi sel utama penyusun hati namanya adalah sel-sel hepatosit. Jadi hati itu tersusun oleh banyak hepatosit. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sel-sel hati itu ada sel yang lain selain sel hepatosit. Ada yang disebut sebagai sel Kupffer yang ini.
Nah, peran sel Kupffer ini dia berperan sangat penting di dalam hati, yaitu sel ini ya, sel-sel Kupffer itu yang ini dia berperan sebagai fagosit atau sel-sel pemangsa. Memangsa siapa? Memangsa mikroorganisme atau benda-benda asing yang memang membahayakan bagi tubuh. Jadi adanya sel-sel Kupffer ini membuat sel hati berperan sebagai detox gitu ya. Nah, selanjutnya hati juga punya sel yang lain yang disebut sebagai sel hepatik stelat gitu ya, atau stelata. Oke, bahasa di Indonesiakannya ini adalah stelata gitu ya. Jadi sel stelata hepatika. Nah, perannya buat apa? Sel-sel ini teman-teman seperti halnya sel Kupffer ada di dalam sel hati namun punya peran yang lain. Dia perannya adalah menyimpan vitamin A. Ya, jadi peran utama dari sel stelata ini dia menyimpan vitamin A. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai kolangiosit. Nah, ini dia. Kolangiosit itu adalah sel-sel yang melapisi saluran-saluran empedu. Jadi ada saluran empedu dilapisi gitu ya. Dilapisinya oleh siapa? Oleh kolangiosit. Nah, oke, gitu ya. Ini adalah pembuluh darah arteri yang mengalirkan ke dalam hati dan ini adalah pembuluh darah vena porta hepatica yang mengalirkan darahnya ke hati. Dari mana? Ini dari usus gitu ya. Kalau ini dari aorta. Jadi arteriol hepatika dari aorta, kalau vena porta hepatika itu dari usus gitu ya. Jadi dialirkan kemana? Sama, dia dialirkannya ke hati yang tujuannya sama. Salah satunya adalah untuk menetralisir jikalau ada hal-hal yang berbahaya bagi tubuh gitu ya. Selain dia mengirim darah, si arteriol hepatika ini selain mengirim darah untuk hati juga, nutrisi untuk hati gitu ya. Ini dia berkenaan dengan hati, teman-teman. Nah, selanjutnya hati ini juga punya peran lain di dalam hal fungsinya sebagai detoksifikasi yang membantu sebagai di dalam proses ekskresi. Nah, salah satunya adalah hati ini dia teman-teman mampu menghasilkan suatu enzim yang disebut sebagai arginase. Nah, enzim ini dia mampu mengubah arginin menjadi ornitin gitu ya, dan nanti produk akhirnya adalah berupa urea. Urea ini sebetulnya mah racun gitu ya. Nah, racun yang memang tidak begitu berbahaya di dalam tubuh kita kalau sebelum dipecah oleh arginin. Nah, sebelum dipecah oleh enzim arginin itu ada yang disebut sebagai NH3 teman-teman, hasil dari metabolisme asam amino. Ini adalah racun parah yang berbahaya kalau akumulasi di dalam tubuh kita terlalu banyak. Nah, oleh enzim arginin yang dihasilkan oleh hati, NH3 itu dia digabungkan dengan CO2 membentuk karbomoil fosfat. Nah, karbomoil fosfat ini teman-teman oleh ornitin digabungkan, direaksikan menjadi sitrulin, lalu sitrulin dia menjadi arginosuksinat, arginosuksinat dia akan dirubah menjadi arginin, dan arginin dia melepaskan urea. Nah, urea yang dilepaskan dari arginin lalu berubah lagi menjadi ornitin. Nah, NH3 yang racun bagi tubuh kita sudah dirubah menjadi sesuatu yang tidak begitu berbahaya bagi tubuh kita. Namun dia juga sama racun gitu ya. Kalau akumulasinya banyak berbahaya juga. Namun tak seberbahaya NH3. Jadi dibentuk urea yang nantinya dikeluarkan ke ginjal. Ini namanya siklus ornitin. Jadi siklus di mana pengubahan NH3 menjadi urea, menjadi sesuatu yang tidak begitu berbahaya gitu ya, yang nantinya dikeluarkan kemana? Ke ginjal, ke urin. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, hati juga bisa punya peran di dalam hal perombakan eritrosit yang tua, teman-teman. Eritrosit itu kan punya masa hidup ya, 120 hari. Nah, ketika dia sudah menjelang ajalnya, maka dia akan lari ke hati, akan dipecah. Siapanya yang dipecah? Hemoglobin yang tersimpan di dalam eritrosit itu. Gitu ya. Nah, hemoglobinnya di dalam hati akan dipecah menjadi heme dan globin. Globinnya dia merupakan suatu protein yang akan digunakan kembali gitu ya oleh tubuh kita untuk membentuk hemoglobin. Sedangkan hemenya dia akan dirombak menjadi dua proses perombakan. Dia dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama menjadi biliverdin, yang kedua menjadi zat besi. Zat besi ini nanti bisa disimpan di dalam tubuh kita atau bisa juga digunakan kembali untuk pembentukan hemoglobin, atau dia akan hilang melalui siklus menstruasi ketika sel-sel di dalam tubuh wanita misalkan sedang haid, dia dibutuhkan untuk memperbaikinya, salah satunya
keluar dari jaringan yang luka gitu ya, bisa hilang melalui siklus menstruasi keluar. Bisa keluar ketika seorang perempuan menstruasi atau bisa tersimpan untuk nantinya digunakan kembali di dalam proses pembentukan hemoglobin. Sedangkan biliperdin yang dibentuk dia akan dirubah menjadi bilirubin. Bilirubinnya itu nanti bisa mewarnai, dia akan masuk ke kelenjar empedu yang nantinya masuk ke hati. Kalau masih tetap di hati, dia akan mewarnai feses. Warnanya itu kalau dia diserap oleh pembuluh darah, dia akan mewarnai urin. Gitu ya. Itu dia peran hatinya. Oke, sip. Yang terakhir teman-teman adalah organ ekskresi yang kita bahas. Yang terakhir ada yang disebut sebagai kulit. Nah, ini adalah organ ekskresi yang terakhir adalah kulit, teman-teman. Nah, ketika kita berbicara kulit, maka kulit juga sama. Dia punya peran yang sangat penting di dalam hal proses sebagai organ ekskresi, gitu ya. Nah, di kulit kenapa dia berperan sebagai organ ekskresi? Karena di sana terdapat suatu kelenjar yang disebut sebagai kelenjar keringat yang berperan menghasilkan keringat tentunya, yang dijadikan sebagai sumber sistem ekskresi. Nah, kelenjar keringat itu namanya apa? Nama latinnya adalah kelenjar sudoripera, teman-teman. Yang persis letaknya itu dia ada di daerah dermis. Jadi kalau kita lihat kulit itu ada dua bagian, teman-teman. Ada bagian yang disebut sebagai epidermis, ada bagian yang disebut sebagai dermis, gitu ya. Terus makin ke bawahnya itu akan bertemu dengan jaringan subkutan yang isinya kebanyakan lemak, gitu ya. Oke, kita bahas dulu yang epidermis. Nah, di lapisan epidermis ini perlu diketahui sama kalian bahwa di sana itu yang pertama ada lapisan yang disebut sebagai lapisan korneum. Jadi lapisan korneum di dalam epidermis itu dia letaknya teratas yang isinya kebanyakan lapisan ini terdiri dari kulit-kulit mati, teman-teman. Yang dapat mengelupas gitu ya dan digantikan oleh sel-sel yang baru. Jadi kalau ada mengelupas kulit kita itu adalah lapisan korneum gitu ya yang tersusun dari sel-sel yang mati. Yang kedua, di bawahnya, persis di bawahnya ada lapisan Malpighi, teman-teman, yang di dalamnya itu mengandung pigmen melanin. Jadi yang mewarnai kulit kita itu ada di lapisan Malpighi, di dalamnya itu ada pigmen melanin yang mewarnai kulit pada seseorang, gitu ya. Terus turun ke daerah bawah ada yang disebut sebagai spinosum, teman-teman bisa diperhatikan spinosum, gitu ya. Tadi lapisan tanduk itu dia lapisan korneum, gitu ya. Terus ada spinosum. Spinosum itu dia merupakan lapisan yang berperan menahan gesekan dari luar. Jadi lebih menahan gitu ya. Nah, terus yang terakhir ada lapisan germinativum. Nah, kalau lapisan germinativum ini dia sel-selnya aktif membelah, teman-teman. Jadi dia ketika sel-selnya aktif membelah berarti menggantikan sel-sel yang di atasnya yang memang terkelupas gitu ya. Menggantikan sel-sel korneum tentunya yang sering memang mengelupas. Itu dia lapisan epidermis. Nah, ketika kita lihat jaringan di arah dalamnya, ada yang disebut sebagai jaringan dermisnya. Teman-teman bisa diperhatikan di daerah dermisnya. Nah, untuk di daerah dermisnya itu, teman-teman yang ini ya, dia mengandung yang pertama pembuluh darah, gitu kan ya. Nah, ini dia yang warna merah dan yang warna biru, pembuluh darah. Dia mengandung akar rambut, gitu ya. Ada akar-akar rambut ini, gitu ya, folikel-folikel rambut. Terus ada ujung saraf. Ini banyak ujung saraf. Nanti di sistem sarafnya kita bahas saraf apa saja yang memang di sini yang berperan di dalam proses peraba-perabanya. Nanti kita bahas banyak jenisnya ya. Terus ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat itu adalah sudoriperanya, gitu ya. Kelenjar keringat. Di sini teman-teman ini adalah kelenjar keringatnya. Jadi kelenjar keringat itu dia menembus berupa saluran yang ke atas membentuk pori, gitu ya. Terus ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu yang ini teman-teman. Kelenjar minyak itu adalah kelenjar sebase. Dia yang persis melekat pada akar rambut. Nah, di sini untuk melumasi rambut kita supaya tidak mudah patah, gitu ya. Terus selain itu, selain kelenjar keringat dia menghasilkan keringat, kelenjar minyak dia menghasilkan minyak. Tentunya nanti banyak keringat yang dikeluarkan tergantung apa? Nanti tergantung dari kebutuhan tubuh saat melakukan proses pengaturan suhu, gitu ya. Jadi ketika dingin kan tidak banyak keringat yang dikeluarkan. Berbeda ketika seseorang dalam keadaan kondisi panas. Gitu ya. Itu berkenaan dengan kulit kita. Nah, berkenaan dengan fungsi kulit yang berperan di dalam proses osmoregulasi, teman-teman, pengaturan suhu tubuh. Nanti pengaturan suhu tubuh di dalam manusia itu kan dia bagian dari sistem homeostasi seperti halnya di pokok bahasan pertama, ginjal. Gitu ya. Kulit juga sama, dia berperan di dalam proses homeostasis. Salah satunya adalah pengaturan suhu tubuh.
Nah, sel-sel saraf hipotalamus itu biasanya kan punya peran merespon perubahan suhu yang terjadi di lingkungannya terhadap suhu yang ada di dalam tubuh kita. Nanti misal, ketika sinyal yang masuk ke dalam hipotalamus itu berupa sinyal-sinyal misalkan berupa suhu panas, maka apa yang terjadi? Suhu tubuh kita biasanya akan menyesuaikan diri, beradaptasi terhadap suhu panas itu. Bagaimana adaptasinya? Biasanya pembuluh darah menjadi berdilatasi. Apa maksudnya dilatasi? Dia melebar dan mendekati ke arah permukaan. Untuk apa? Untuk membuang keringat, membuang panas gitu ya. Nah, itu salah satu respon tubuh kita. Nah, setelah panas dikeluarkan dalam tubuh, makanya kembali lagi suhu tubuh menjadi turun kembali. Jadi normal lagi. Tetapi ketika sinyalnya ternyata dingin, apa yang terjadi? Maka pembuluh darah itu dia berkontriksi. Apa maksudnya berkontriksi? Dia mengecil lalu dia lebih turun ke arah bawah. Lebih turun ke arah bawah akibatnya jauh dari permukaan kulit. Untuk apa? Untuk menyimpan panas tubuh gitu ya. Menyimpan panas tubuh. Akibatnya panas tubuh yang dihasilkan disimpan di dalam tubuh. Ketika itu suhu tubuh menjadi tetap di dalam tubuh kita. Akibatnya suhu tubuh kita awalnya dingin menjadi meningkat. Akibatnya kita bisa bertahan terhadap kondisi dingin itu. Gitu ya. Jadi pengaturannya semuanya diatur oleh hipotalamus. Jadi termostat yang ada di hipotalamus merangsang sinyal berupa panas ataupun dingin untuk tetap dijadikan suhu yang stabil di dalam tubuh kita. Itu yang disebut sebagai sistem homeostasis. Gitu ya. Itu berkenaan dengan organ ekskresi yang terakhir teman-teman, yaitu berupa kulit. Oke, ini kulit. Nah, nanti teman-teman kita akan lanjutkan di pokok bahasan selanjutnya mengenai sistem ekskresi pada hewan, gitu ya. Jadi ini adalah pertemuan kedua membahas tentang organ-organ ekskresi pada manusia berupa apa tadi? Hati, kulit, terus ada paru-paru gitu ya. Nah, ginjalnya di pertemuan pertama sudah kita bahas. Itu saja, nanti kita berjumpa di pertemuan yang ketiga mengenai sistem ekskresi pada hewan. Mudah-mudahan bermanfaat ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.